Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kami Dr. Haji Sudirman MAG selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metode dakwah. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan beberapa kebaikan dalam tayangan ini. Baiklah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali video ini marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena tiada henti-hentinya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, di antara nikmat sehat, nikmat sempat, yang terpenting adalah nikmat iman, sehingga kita bisa merasakan betapa manisnya, betapa indahnya ajaran Islam yang dibawakan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah rela berkorban jiwa raga harta bendanya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di penghujung tahun 2025. Hal ini menandakan bahwasanya kita sudah melewati 11 bulan di dalam tahun ini. Oleh karena itu, sebagai manusia yang sekaligus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita perlu merenungkan, kita perlu mengoreksi diri kita dari sekian banyak perbuatan, dari sekian amal yang kita lakukan di dalam tahun ini. Sudah berapa banyak kebaikan, sudah berapa banyak manfaat yang kita tebarkan kepada sesama, sudah berapa bantuan yang kita berikan kepada orang lain. Sebagai seorang muslim, kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu di dalam sehari. Dari sekian sholat yang kita lakukan, sudah berapa banyak sholat yang kita lakukan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini kita perlu sama-sama merenungkan, kita sama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudah seberapa jauh kita mengamalkan daripada ajaran-ajaran Islam yang dibawakan oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sahabat Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Dalam Al-Quran, surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, ternyata manusia itu sejatinya berada di dalam kerugian. Nah, hal ini menjadi hal yang unik, karena tiba-tiba Al-Quran mengatakan bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian. Ini bisa kita kaji, ini bisa menjadi kajian yang menarik untuk kita. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Asr, di dalam ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Nah, kita sebagai manusia dikatakan rugi oleh Al-Quran. Kita merasa tersindir. Kenapa kok kita ini bisa dikatakan sebagai orang yang merugi, berada di dalam kerugian? Di dalam ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kembali, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Di dalam ayat ini ada pengecualian atas manusia yang tidak berada di dalam kerugian. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, aman, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa amilus shalihat, mereka melakukan amal soleh, melakukan kebaikan.
Selanjutnya, watawasau bil haqqi, di mereka saling nasihat menasehati di dalam kebenaran. Watawasau bis sabri, saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata tentang surah Al-Asr ini. Seandainya manusia mengkaji, merenungkan ayat ini maka sudah cukup baginya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita coba sama-sama merenungkan, kita mengambil pelajaran di dalam dengan menggunakan referensi dari salah satu kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Al-Muyassar. Di sana dijelaskan maksud daripada surah Al-Asr ini. Maksudnya apa? Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya surah Al-Asr ini adalah at-taqrir wa ta'kid, yaitu pengulangan dan penguatan. Annal insana fi khusranin wa halakin, bahwasanya manusia itu berada dalam khusran, kerugian, wa halakin, dan berada dalam kebinasaan. Illa, kecuali siapa? Man ittasafa bima yunajihi, kecuali bagi mereka yang bersifat atau bersikap dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya. Nah, pertanyaannya, apa saja yang bisa menyelamatkan manusia? Pertama, al-iman wal minal iman wal amal salih wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri, yaitu dengan beriman, melakukan amal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Di dalam ayat ini juga ternyata mengandung anjuran untuk kita melakukan amal-amal yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Dan di dalam surah ini juga mengandung isyarat bahwasanya orang-orang yang lalai terhadapnya berada di dalam kebinasaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Asr tadi sejatinya kita diajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di dalam sehari coba kita bayangkan, kita diberikan waktu 24 jam. Dari 24 jam kita menggunakan 24 jam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berapa jam? Dari 24 jam kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Pertanyaannya, sejauh ini apakah kita sudah sholat tepat waktu? Sejauh ini juga kita selalu diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan. Namun ironisnya adalah kita sebagai manusia sering lupa, sering lalai terhadap dua kenikmatan tersebut, yaitu kesehatan dan kesempatan. Dan ternyata baginda Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, ternyata manusia itu sering lalai atau sering tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Di dalam hadis beliau menjelaskan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua kenikmatan yang mana dua kenikmatan ini telah bisa menipu manusia, dan menipu banyak manusia, yaitu as-sihhatu wal faraghu, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hal ini menandakan bahwasanya ternyata manusia itu masih banyak yang lalai ketika diberikan kesempatan dan kesehatan. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang bijak, marilah kita bersikap dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Seiring berjalannya waktu, setiap detik yang kita lalui, marilah kita berusaha untuk memanfaatkan bagaimana kita mengupgrade diri kita menjadi hamba yang lebih baik hari demi hari. Nah, di dalam momentum ini, momentum akhir tahun, marilah kita sama-sama renungkan beberapa nasihat yang sudah Al-Fakir sampaikan tadi. Semoga dalam apa yang Al-Fakir sampaikan terdapat manfaat besar yang bisa jenengan mengambil manfaat darinya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami ucapkan permohonan maaf bila ada salah kata, salah perbuatan, atau salah etika dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.